Bagaimana kabar anak-anak semua pada pagi hari ini? Sehat semua? Sehat. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sekarang kita belajar tema 7, keberagaman di negeriku. Subtema 1 yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pada saat BDR kemarin, Bu Guru tanya, kan ada materi tentang macam-macam agama di Indonesia, nggih? Ada apa saja? Coba sebutkan. Mbak Ayu, coba sebutkan agama-agama yang ada di Indonesia. Hindu, Katolik, Kristen, Penghindu, Islam. Bagus, pinter sekali Mbak Ayu. Nah, itu ada beragam agama yang ada di Indonesia. Nah, dari perbedaan itu kita menghargai atau mengolok-olok? Menghargai. Kita tetap harus menghargai supaya tetap damai. Ya, seperti itu ya. Nah, pada pagi hari ini kita mengenai indahnya keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Tujuannya adalah agar kita dapat menemukan kosakata sulit pada teks dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menganalisis pokok pikiran paragraf dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gaya dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menelaah macam-macam gaya dengan tepat. Dan selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis contoh-contoh gaya otot dengan benar. 3, 4, 5, 6. Ada berapa gambar ya? Tuh nanti gambarnya itu kebudayaan dari mana saja, seperti itu ya. Nah, apa yang kalian dapatkan dari gambar 1 sampai 6? Apakah semuanya sama? Boten, berbeda nggih? Berasal daerah mana sajakah mereka? Ada yang dari Bali tadi gambarnya ya. Kemudian ada dari Sulawesi, ada dari Papua ya, itu dari seluruh Indonesia. Semuanya itu adalah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Tentunya adat-adatnya berbeda-beda. Nah, bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku. Suku bangsa apa saja yang kalian ketahui? Bangsa Indonesia. Suku. Ayo. Siapa yang tahu? Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Asmat ya. Dan suku-suku lain yang ada di seluruh Indonesia itu ada banyak sekali, nggih. Coba dulu, halo Bu. Halo Bu. Iya, halo Pak Azhar, suaranya sudah terdengar. Mbak Vika masuk nggak ya Bu? Sudah masuk ini Bu. Oh, oke. Nggih. Ya monggo dilanjut. Nggih. Nah, Bu Guru tanya sekarang, menurut kalian apa yang terjadi jika Indonesia itu hanya ada satu suku di Indonesia? Akan indah apa tidak? Tidak. Tidak ya, tidak ada keragaman budaya. Nah,
Untuk lebih jelasnya, kita tonton video berikut ini ya. Siap menonton video? Tenaga kita atau guru-guru kita datang dari suku yang berbeda, kebiasaannya beda, bahasanya beda, dan ada aja perbedaan lain yang sebetulnya bikin budaya kita makin kaya, meski kadang jadi bibit kesalahpahaman. Dan kalau udah salah paham, malah bisa jadi bibit pertikaian. Tapi sekarang coba kita bayangin, apa jadinya negara kita kalau cuma ada satu suku di Indonesia. Kalau itu kejadian, tentu aja kebiasaan masyarakat jadi sama, bahasanya sama, dan bisa jadi udah nggak ada lagi alasan untuk kita berantem. Singkatnya, mungkin keadaan tadi bisa bikin negara kita jadi lebih tentram. Tapi itu baru berandai-andai, karena nyatanya nggak ada negara yang cuma punya satu suku. Kalaupun ada yang mendekati, itu ada bahasa nasional yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia, bahasa yang dapat mempersatukan kita semua suku-suku yang ada di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Seperti tadi yang di video sudah ditayangkan, kita pergi ke kondangan misalnya, kita bisa pakai kain songket, kita makannya empek-empek, ya empek-empek kan dari Palembang. Kemudian kita mendengarkan lagunya lagu Campursari dari adat Jawa, seperti itu ya. Walau satu momen tetapi bisa mengakomodir ya, mengemas berbagai suku budaya di Indonesia. Itu contohnya kalau kita pergi, kalau ikut orang tua. Nah, itu contohnya ya. Keberagaman yang ada di Indonesia itu membuat hidup kita menjadi lebih indah, ya Pak Tidak? Iya, karena apa? Kita sebagai warga Indonesia sudah mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Walaupun di dalam satu momen atau satu acara kita menggunakan adat atau budaya dari daerah lain, kita tidak merasa terganggu, bahkan kita lebih senang, lebih bangga, lebih nyaman, seperti itu ya. Nah, lanjut. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan kemudian IPA. Pada pelajaran bahasa Indonesia, orang membaca dulu teks non-fiksi ya. Teksnya kemarin sudah Bu Guru share melalui WhatsApp group. Sudah dibaca semua? Non-fiksinya siapa yang mau membacakannya untuk Bu Guru? Mbak Ayu, bacakan untuk Bu Guru. Suku bangsa di Indonesia sejak dahulu kala. Yaitu suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ingat tetap slogannya ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dari bacaan tersebut, manakah suku bangsa yang paling besar? Suku Jawa. Berapa persen? 40,2% dari seluruh penduduk Indonesia.
Indonesia. Ada banyak suku yang ada di Pulau Jawa, yaitu ada apa saja yang di bacaan itu ada suku Jawa, suku Osing, ada Tengger, Samin, Naga, dan lain-lainnya. Kemudian selain ada suku bangsa terbesar atau terbanyak, ada suku bangsa yang paling sedikit jumlahnya, yaitu suku apa? Suku Nias. Berapa jumlahnya? 0,44% dari jumlah penduduk total di Indonesia. Ya. Kemudian kalau Papua ada berapa persen? 1,14%, dan kemudian ada juga suku Tionghoa, yaitu 1,2% penduduk di Indonesia. Nah, itu tadi suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang terbaik suku Jawa, kemudian yang paling sedikit adalah suku dari Nias. Seperti itu, oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Tidak. Nah, dari bacaan tadi itu, adakah yang menemukan kata-kata sulit setelah membaca bacaan suku bangsa di Indonesia dan mencari kata sulit? Kemudian tugas selanjutnya adalah kalian menganalisis pokok pikiran paragraf tersebut. Bagaimana caranya? Nah, ini untuk dapat menganalisis pokok pikiran dalam paragraf, mungkin waktu 2 menit untuk menulis ini yang ada di layarnya Bu Guru. Cara menganalisis pikiran paragraf. Sekarang kalian mengerjakan LKPD 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia. LKPD-nya ini di layar ada. Di WA Bu Guru juga sudah ada tadi malam, ya. Sebentar. Terlihat? Bon. Nah, ini LKPD 1-nya. Nanti tugasnya difoto ke WA Bu Guru, nggih. Yang pertama tugasnya menulis pokok pikiran pada paragraf 1 dan pokok pikiran pada paragraf 2. Mencari pokok pikiran saja, ya. Itu dok tugasnya. Udah jelas, kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia itu terdiri dari ribuan suku bangsa, ya Pak Tidak? Ya, suku bangsa itu memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satunya adalah perbedaan cara hidup dalam penggunaan transportasi. Ada yang tahu apa itu transportasi? Ayo, transportasi itu apa? Ayo Mbak Vika. Transportasi itu ada, iya, kendaraan, ya, alat yang dapat memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya transportasi. Ada berapa macam transportasi yang ada di sekitar kita? Ada 3, darat, laut, dan udara. Ini nomor badan. Selanjutnya, nah,
kalian sudah melihat dua gambar yang ada di layarnya guru? Nah, di gambar kiri itu ada gambar tapi ditarik oleh sapi. Kalau yang di kanan layar itu ada gambar delman yang ditarik oleh kuda. Apa perbedaannya berarti? Samaannya apa? Keduanya adalah alat transportasi tradisional yang menggunakan tenaga dari hewan. Gambar yang pertama itu ditarik sapi dan gambar yang kedua adalah ditarik oleh kuda. Dilakukan oleh kerbau itu sehingga bergerak, itu namanya gaya. Kemudian aktivitas yang dilakukan kuda terhadap delman sehingga dapat bergerak itu juga disebut gaya. Nah, kemudian saat kita beraktivitas tarik tambang misalnya itu juga disebut dengan gaya. Jadi apa itu gaya? Apa macam-macam gaya? Nah, untuk memperjelas pengetahuan kalian, kita tonton video berikut ya. Setelah ini guru share videonya. Oke. Setelah ini Bu Guru kasih link untuk mengerjakan soal. Ya, nanti silahkan dijawab. Waktunya nanti sampai jam 4 sore ya. Waktu mengerjakan soalnya sampai jam 4 sore.